Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita bisa mengalami Ramadan di tahun ini dalam keadaan aman, tenang, damai dan sejahtera, dan mudah-mudahan penuh barokah. Salawat salam tentu kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada umumnya kita melakukan puasa Ramadan karena kita meyakini bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban, merupakan rukun Islam. Dan itu betul berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, bahkan bahwa bunyal Islamu ala khamsin, salah satunya nanti saumu Ramadan. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pandangan baru berkaitan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan pandangan baru ini memperkuat kita untuk mengisi bulan Ramadan dan saum khususnya. Pandangan ini berdasarkan ayat Al-Quran yang di awal ceramah saya ini sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, yang fungsinya merupakan petunjuk, wa bayyinatun minal huda, dan juga petunjuk, penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan juga merupakan pembeda. Nah, di ayat ini seterusnya langsung disambung dengan kata-kata atau kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dan barang siapa yang mendapati bulan itu maka harus berpuasa. Ini dari ujung ayat ini atau dari ayat inilah ya. Ini para ulama diantaranya ada yang memahami bahwa untuk memahami Al-Quran, kan tadi bulan Ramadan turunnya Al-Quran ya. Untuk memahami Al-Quran, kita ini harus berpuasa kalau bisa mah. Atau paling tidak ruhaniyah kita seperti ruhaniyah orang yang berpuasa. Begitu. Jadi syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Famang syahida minkumus syahra falyasumhu itu maksudnya untuk memahami Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, maka upayakan kita berpuasa. Atau paling tidak ruhaniyah kita seperti ruhaniyah orang yang sedang berpuasa. Nanti kita akan mudah memahami isi Al-Quran. Begitu. Meskipun Al-Quran juga boleh atau bisa dikaji oleh orang yang non-muslim kan. Cuman tentu berbeda kalau mereka non-muslim mengkaji Quran itu untuk keperluan yang sifatnya duniawiyah kan tentunya begitu. Walaupun bisa jadi akhirnya mereka dapat hidayah. Tapi kalau kita mau memahami Al-Quran lewat kita juga berpuasa, maka ini akan lebih cepat. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi yang pendapat mengatakan bahwa berdasarkan ayat itu kita disuruh berpuasa bulan Ramadan ini karena dalam rangka menghormati turunnya Al-Quran. Jadi puasa Ramadan ini dalam rangka kita menghormati turunnya Al-Quran. Begitu. Sehingga dengan cara pemahaman seperti ini, kita berpuasa selama 1 bulan ini dalam rangka menghormati Al-Quran. Jadi mengagungkan Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu turun dibawa oleh makhluk-makhluk Allah yang suci. Yaitu para malaikat. Bahkan disertai dipimpin oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian kita selaku hamba Allah yang akan mendapatkan anugerah Quran ini layak untuk menyambutnya dengan berpuasa. Jadi puasa Ramadan ini bukan semata-mata karena kewajiban, tapi karena kita mau menyambut satu anugerah besar, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ini hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, kita berpuasa ini bukan karena beban, tapi karena kita bersyukur kita dianugerahi Al-Quran yang sangat agung ini. Begitu. Dan tentu Al-Quran diturunkan kepada kita adalah untuk kita jadikan pedoman hidup. Ya. Jadi di samping selama ini kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya, bertilawah, ya. Tetapi tentu kita juga perlu meningkatkan lagi. Setelah membacanya, upayakan juga kita memahaminya. Bahkan setelah memahami, kita pun diupayakan untuk mengamalkan. Ya. Jadi dalam istilah pendidikan ada learning to know, yaitu membaca Quran sudah, kemudian kita pahami. Setelah kita pahami, kita mengamalkan learning to do. Learning to do, belajar untuk mengamalkan. Bahkan kalau bisa usahakan kita menjadi orang atau generasi Qurani. Inilah yang istilahnya learning to be. Nah sekarang hadirin para pendengar yang berbahagia, bagaimana agar kita menjadi orang Qurani atau generasi Qurani? Pada kesempatan ini saya ingin memberikan resep cara bagaimana kita menjadi generasi Qurani berkaitan dengan puasa itu tadi. Kita tahu dalam banyak hadis kita dengar ya bahwa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak semuanya mendapatkan pahala. Ya. Hadis itu diantaranya mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat haus dan lapar. Rubba shaimin hazhu al ju' wal atos. Banyak orang yang puasa bagiannya hanya lapar dan haus. Nah, lalu muncul hadis yang lain yang menjelaskan kenapa kita berpuasa sudah lapar-lapar, sudah haus-haus, kok hanya dapat itu saja. Hadis lain menyampaikan ada beberapa perbuatan yang harus kita
perhatikan agar puasa kita jangan hanya mendapat haus dan lapar. Ada 5 perbuatan dari hadis dan 2 perbuatan dari Al-Quran. Yang 5 itu yaitu pertama al-kizbu, yang kedua al-ghibatu, yang ketiga an-namimatu, yang keempat al-yaminul ghamus, yang kelima an-nazru bisyahwah. Kemudian yang keenam, ini yang dari Al-Quran, itu al-kaziminal ghaiz. Yang ketujuh wal afina anin nas. Ini akan diuraikan sedikit untuk memperkuat agar saum kita mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan. Hindarkan selama berpuasa. Pertama al-kazbu atau al-kazibu, berbohong. Upayakan kita sedang berpuasa agar jangan sampai mulut kita berbicara kemana-mana tanpa fakta. Bohong semua. Hindarkan itu, sayang kita nanti puasanya mendapatkan haus dan lapar saja. Yang kedua, hindarkanlah kita selama puasa dari al-ghibatu, yakni menceritakan kejelekan orang. Meskipun itu nyata, tetapi kalau kita ceritakan sehingga ketika orang yang kita ceritakan itu tidak suka dengan cerita kita, itulah namanya al-ghibah. Membicarakan kejelekan orang, begitulah kurang lebih begitu. Yang ketiga, usahakan kita hindarkan an-namimatu, yakni mengadu domba. Adu domba ini biasanya dilakukan oleh orang yang benci kepada orang yang diadu domba. Kemudian yang keempat, kita usahakan hindari al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Kita berpuasa, katakan kita sebagai pedagang, jangan sampai kita gara-gara agar barang dagangan kita laku, kita sampai bersumpah. Demi Allah, harga segitu, dari sananya juga belum dapat, umpamanya begitu. Kemudian yang kelima, itu an-nazru bisyahwah. Upayakan dalam kita berpuasa ini, kita jaga pandangan mata. Al-ghaddul basar. Kemudian yang dari Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 143. Upayakan kita al-kaziminal ghaiz. Upayakan kita mampu menahan amarah. Ketika puasa jangan marah-marah saja. Kita puasa itu godaannya banyak. Kalau ada orang yang membuat kita marah, kita bersabar. Yang terakhir, wal afina anin nas. Upayakan selama berpuasa, khususnya ini ya, khususnya selama berpuasa, kita mampu memaafkan orang lain. Ini 7 perkara ini, ya 7 perkara ini, upayakan kita lakukan utamanya ketika sedang berpuasa. Tapi nanti setelah Ramadan pun harus kita pertahankan. Ini 7 perkara ini kalau selama kita Ramadan khususnya kita lakukan, insya Allah puasa kita akan sukses. Dan ini merupakan langkah awal kita menjadi Ahlul Quran. Begitu. Tetapi kalau selama Ramadan kita tidak mampu menjaga 7 perkara ini, insya Allah meskipun kita setiap tahun berpuasa terus berpuluh-puluh tahun, maka hasilnya akan 0. Hasilnya puasa kita itu hanya lapar dan haus saja. Inilah pentingnya kita memperhatikan hal-hal agar kita puasanya sukses dan dalam rangka kita menghormati turunnya Al-Quran. Jadi 7 perkara ini dalam rangka kita mengamalkan Al-Quran. Karena puasa ini adalah sesuai ayat 185 surat Al-Baqarah adalah puasa dalam rangka menghormati Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.